Yang nolak, yang segala macam itu langsung pro ke saya. Lebih kuat lagi gubernur mau menjadikan saya sekda. Keluarlah SK sekda. Pas waktu pelantikan, ada acara lapor, kops laporan kenaikan pangkat kayak TNI Polri. Belum pernah ada kops lapor kenaikan pangkat itu di sipil. Karir birokrat Irham Jafar Lan Putra terbilang mulus. Pasca menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Irham pun diminta oleh Gubernur, kala itu Sahrudin ZP, untuk menjadi sekda di Provinsi Lampung. Namun sebelum menduduki kursi sekda, Irham mendapat misi khusus, menyelesaikan persoalan yang kala itu berlarut-larut. Persoalan terkait penolakan mayoritas anggota DPRD Lampung, untuk mengakui Sahrudin sebagai gubernur. Akibatnya, rapat paripurna penetapan anggaran kala itu terkatung-katung, selalu tidak korum. Hampir 3 tahun menjabat sekda Provinsi Lampung, Irham pun diminta oleh Menteri Kehutanan, kala itu Zulkifli Hasan, untuk membantunya di kementerian. Irham pun menjabat sebagai Irjen di Kementerian Kehutanan, hingga memasuki masa pensiunnya. Di Pemda itu gubernur tidak diakui oleh anggota dewan, ada SK 15. Jadi 62 anggota DPRD provinsi itu, 42-nya tidak mengakui Sahrudin sebagai gubernur. Sudah 3 bulan SK itu nggak berjalan, nggak tahu siapa yang ngasih saran ke gubernur, tarik itu sekda rekanan. Irham tarik, suruh dia ngurusin. Hari Jumat datang gubernur ke Waikanan, pidato di depan tokoh masyarakat. Saya meminta kepada Pak Bupati dan Musbida untuk membawa sekda Waikanan untuk mendampingi saya di provinsi. Dan ini akan saya jadikan sekda provinsi. Tepuk tangan. Setelah selesai Jumat, persetujuan pindah, kita akan Bupati 2020. Langsung Senin dilantik di provinsi. Nggak tahunya asisten bidang pemerintahan. Asda, tugas satu aja dulu, memulihkan kondisi SK. Pak Ajir kan lawannya waktu itu. Jadi begitu saya masuk, Ajir calling door. Pak Cek katanya, saya calling door. Saya hubungi kepala-kepala parpol, Muhaimin Iskandar, Gus Dur, terus Zulkifli Hasan. Saya minta supaya rapat pembahasan anggaran di DPR itu korum dulu lah, dibahas. Saya memainkan permainan. Pertama, gaji mereka yang tidak mendukung tidak dibayar. Dia orang kan tidak mengakui gubernur. Otoritas keuangan daerah itu gubernur. Lah kalau gubernurnya nggak diakui, masa kita mau ngasih gaji mereka? Heboh, datang ada Pak. Ini kan undang-undang Pak Elia. Kan undang-undang. Gubernur kalian siapa? Kalian kan nggak akui gubernur gitu. Ini kan patah-patah. Iya itu apa perintahnya? Yang 22 orang ini jalan yang dukung. Saya begini aja lah. Kalian masuk aja pembahasan itu. Itu kan undang-undang. Tugas tiga tugas anggota dewan terus salah satunya pembahasan anggaran. Periode kedua kita mainkan lagi. Saya bilang Pak Gubernur, cari keluarga mereka ini yang nggak mendukung ini ada di Pemprov. Ada 28 orang. Mutasikan keluar. Ke Waikanan, Lampung Barat, Tulang Bawang, gua nggak ada yang dekat-dekat, pokoknya jauh, Tonggramo segala macam. Pak, tolong Pak, anak saya ini kan baru jadi pegawai, perempuan belum nikah, mau ditempatkan di Waikanan, saya nggak ada saudara di sana. Ini aja, kalau mau ini, Bapak masuk aja waktu rapat pengaturan, naikkan absen, itu aja. Saya jamin, saya balikkan lagi ini. Saya minta waktu 3 hari lah Pak, saya mau istiqorah. Belum 3 hari, besoknya datang. Pak, saya pilih anak. Iya. Jadi akhirnya dari 22 orang yang setuju menjadi 38 orang. Rapat DPR, begitu ini bahas. Tok, setuju. Itu 28 berkas itu, map itu. Saya bawa untuk menarik kembali. Begitu selesai, lapor ke Presiden. Datanglah kita ke Presiden. Kata Pak SBY, masalah Lampung selesai. Nah, dari 62 orang itu 54 orang dari 62 itu 54 menandatangani
surat permohonan untuk saya jadi sekda, surat kepada menteri dalam negeri sama gubernur. Jadi yang nolak yang segala macam itu langsung pro ke saya. Lebih kuat lagi gubernur mau menjadikan saya sekda. Pangkat saya 4C. 4D itu ada 12 orang. Berapa yang ambil sekda pensiun kita kata yang 12 orang. Saya panggil. Saya tidak akan mau saya dilantik kalau pangkat saya masih 4C. Karena ada 4D. Pak Gubernur pidato Pak Sardi, gak mungkin ada kolonel bawahi brigjen katanya. Saya kan 4C itu kan kolonel, 4D itu brigjen. Saya perintahkan sekretaris BKD berangkat ke BKN, cek dulu sana ada nggak peluang untuk naik pangkat. Besok pagi dia ada apa itu? Kenaikan pangkat luar biasa. Wah, rupanya ada. Se-Indonesia itu tiap tahun ada, Lampung aja nggak pernah ngusul itu. Akhirnya kita ngusul 14 orang, cuma disetujui 1 orang. Bukan saya pertamanya. Deputi nelpon, Pak kami sudah rapat. Dari 14 orang cuma 1 orang yang disetujui, yang direkomendasi. Itu siapa? Sekda Jawa Barat, karena dia sudah jadi sekda. Pelangkat saya ke Jakarta. Ada Persatuan Jenderal, Purnawirawan Jenderal. Saya datang sama kawan saya. Lapor. Dia langsung itu BKN itu Pak Prato dulu dia di mana dia sebelum BKN? Rupanya salah satu direktur di transmigrasi, Kementerian Transmigrasi. Dia Prato itu ada ini saudara nyonya mau naik pangkat katanya persyaratan semua sudah lengkap tapi kok nggak lolos. Besok pagi saya tunggu jam 7 di kantor. 6:30 saya sudah depan pintu dia daerah dia dipanggil dari putih. Ini daerah nggak lolos apa ini? Persyaratan administrasi sudah lengkap. Tapi kita selama ini kan tidak pernah meloloskan lebih dari 1 orang. Selesai keluar, disuruh sidang lagi, rapat lagi jam 9. Tim itu mencabut keputusan yang lama 1 orang menjadi 2 orang. Saya masuk. Nelpon putih, Pak, kami sudah sidang membatalkan keputusan pertama menjadi 2 orang. Bapak masuk. Alhamdulillah. Proseslah ke Kepres kan, itu Kepres. Sampai itu usulan sekda masuk 3 orang, Pak Joko, Helmi Arsad, saya. Skor Pak Joko 28, saya 27, Pak Helmi 23. Kalah dengan Pak Joko pernah menjabat sebagai pejabat wali kota. Kata Kepala Biro Pegawaian, dia bilang gini, Pak Joko ini 9 bulan, 8 bulan lagi pensiun, umurnya 60. Bener aja, begitu TPA, Pak Yusuf Kalla kan ketuanya. Udah bahas, siapa lagi kan? Lampung Pak, sekda Lampung. Ya, mana? Lagi Lampung. Pak. Begitu, siapa ini? Ya, yang pertama urutannya Joko Umar Said, kedua Irham Jafar, ketiga Helmi Arsad. Tapi Pak, berdasarkan peraturan bahwa usia sekurang-kurangnya menjabat eselon 1 tahun menjelang usia pensiun. Yang bersangkutan nomor 1 ini Pak Joko ini 8 bulan lagi dia. Ya udah nomor 2 siapa yang tok. Begitu hari Selasa saya dapat berita SK sudah diteken presiden untuk pangkat 4D. Hari Kamis itu saya dapat telepon dari Kepala Biro Kebuka TPA, Bapak ini di sekda. Keluarlah SK sekda. Pas waktu pelantikan ada acara kops lapor dan kenaikan pangkat kayak TNI Polri. Belum pernah ada kops lapor kenaikan pangkat itu di sipil. Begitu acara buka, lapor kops kenaikan pangkat pada saudara Ham terus bilang, waktu ngadep seketua upacara. Pak, lapor nama Irham Jafar, NIP sekian pangkat 4C berdasarkan keputusan presiden nomor sekian tahun sekian, pangkat dinaikkan 1 tingkat menjadi 4D pembina utama media dan pangkat sudah terpasang. Laporan selesai. Kembali ke tempat, kembali Pak. Pidato lah gubernur. Ini mungkin yang pertama. Kenapa saya ada? Supaya orang tahu kalau Pak Irham itu tidak 4C lagi, sudah 4D. Kalau 4D kan sejajar, ini nggak apa-apa menaikkannya. Dan itu yang pertama, terakhir nggak pernah ada lagi. Kop sama Pak. Saya sekda 2007 sampai 2010. Pada saat pelantikan Pak Zulkifli sudah jadi menteri kota. Datang ke sini, saya disuruh oleh
gubernur dampingi dia. Di bandara ngobrol sama Pak Sekda, dulu si Sekda di mana? Oh Pak, saya ini orang kehutanan. Saya ini kehutanan. Insinyur, saya insinyur kehutanan, teknis kehutanan. Saya ingin saya cari katanya. Orang kehutanan yang ngerti pemerintahan atau orang pemerintahan yang ngerti masalah kehutanan. Ikut saya aja. Jakarta, saya jadikan sekjen kehutanan. Sehingga kalau saya ini wayang Pak, tergantung dalang. Kalau dalang membolehkan, sebetulnya saya ikut. Siapa dalang? Ya Bapak Bapak Gubernur. 3 kali dia minta ke Pak Gubernur. Saya baru yang 3 dijawab oleh Pak Gubernur. Terakhir di Palangkaraya, Pak Gubernur dan Pak Sekda di hadapan saya Pak Menteri Kehutanan minta supaya Pak Sekda bisa mendampingi dia di Jakarta di Kementerian Kehutanan. Saya bilang saya terserah Bapak. Nah inilah kata penggantinya yang saya sulit untuk nyari. Itu di bulan Mei. Bulan Juni saya diminta kurikulum vitae. Saya kirim Juli rapat TPA. Juli proses SK, keluar di Agustus, tanggal 9 September saya 2010. Sampai 2012. Karena umur kan 60 tahun. Itu penjabat Irjen.